Ustaz, sholat tarawih yang lebih utama itu dikerjakan secara berjamaah atau secara sendirian? Berjamaah. Berjamaah. Dalilnya pertama dalil umum, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan pahala 27 rakaat. Yang kedua, perbuatan Nabi itu sesungguhnya memuliakan salat jamaah. Maka Nabi ke masjid hari pertama orang makin banyak, ke masjid kedua orang tambah banyak, ke masjid ketiga tambah banyak lagi. Karena semakin banyak, besoknya Nabi nggak ke masjid. Subuh-subuh Nabi keluar mengatakan, aku tahu kalian tunggu-tunggu aku tadi malam. Kalau aku melihat kalian banyak beribadah ke masjid, aku khawatirkan ini kemudian dijadikan wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sifat Allah pencemburu. Begitu orang-orang sudah senang dengan ibadah, Allah tidak ingin orang berbelok kepada dunia lagi. Nah, itu di antara sifat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kemudian Nabi putuskan selanjutnya di rumah. Alasan ke rumahnya bukan ingin sendirian, tapi untuk menghindari jadi beban untuk umatnya. Maka ulama menyimpulkan dalam kaidah usul fiqih dari kondisi ini, yang pertama menyimpulkan bagus, Umar bin Khattab. Di zaman Umar disimpulkan, oh dilihat nih kenapa orang pada ke masjid masing-masing. Ada yang masing-masing, ada yang jamaah di sini. Umar disatukan. Laki-laki diberikan imam sipulan, perempuan diberikan imam sipulan. Terpisah kemudian jadikan berjamaah, semua menyatu. Dari masanya Umar itulah kekinian sampai sekarang berjamaah. Jadi kalau bisa berjamaah itu diutamakan dibandingkan dengan sendirian. Salat yang disebut dengan qiyam. Sifat Nabi saat qiyam itu tenang. Tenang, nyaman, berhenti sejenak di setiap 2 rakaat, berhenti, baca doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau mencintai orang-orang minta maaf. Engkau maha pemaaf, maka aku mengakui aku banyak salah. Aku minta maaf ya Allah, aku minta ampun, ampuni dosa, aku minta. Anda ingat-ingat dosa-dosa Anda, mumpung Ramadan, minta. Dosa pada ayah, dosa pada ibu, dosa pada tetangga, dosa pada kerabat. Astagfirullah. Mengalir air mata Anda, maka berlaku hadis Al-Bukhari, nomor hadis 37. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan kemudian dia lakukan karena Allah mencari pahala, dia bertobat di sela-selanya. Begitu tobat, jatuh air matanya, diampuni semua dosa-dosanya, gugur semuanya. Maka bacaan Nabi bergetar kepada jiwa. Salatnya tenang, istirahat setiap 2 rakaat. Ketenangan yang melahirkan kedamaian dalam jiwa berpengaruh kepada ruh. Maka disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih itu bukan nama sholatnya, tarawih itu sifatnya. Kalau ingin sholat tarawih, dipopulerkan oleh ulama tarawih. Kalau ingin sholat malam di malam Ramadan, tunaikan dengan tenang, nyaman, jangan buru-buru, santai, supaya ada getaran ke jiwa. Cari imam yang bagus, imam yang khusyuk, membuat Anda enak dalam mendengarkan bacaannya. Setiap mendengar bacaan ada getaran pada jiwa Anda, sujud lama, taubat, enak, disebut dengan tarawih. Itu yang dimaksudkan. Di tarawih itu sifatnya. Jadi jangan sampai terjadi Anda sholat 23 rakaat misalnya cuma 10 menit, yang 11 1 jam. Yang 23 10 menit. Allahu Akbar. Paham ya? Ustaz, bagaimana saya menemukan imamnya bagus sekali, bacaannya enak. Cuman suratnya kadang-kadang membuat saya gelisah. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Astagfirullah. Malam pertama, ya kan? Udah gelisah-gelisah, tiba-tiba Allahu Akbar. Cari niatkan ya. Kalau sudah niat, yang berat akan ringan, yang ringan tak akan terasa. Tapi jadi imam pun lihat keadaan makmum. Makanya setiap imam dicontohkan oleh Nabi berbalik, lihat makmumnya. Lalu dikatakan istau i'tadilu, sawu sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ini kalimat-kalimat isyarah. Dalam hadis itu, dalam bahasa fikih terdapat 2 tuntunan. Ada kalimat namanya haqiqah. Kalimat haqiqah itu langsung diucapkan sesuai dengan bahasanya. Jangan dirubah-rubah. Kalau Arab, sudah jangan dirubah. Seperti adzan. Adzan itu sudah haqiqah, kalimatnya seperti itu. Tauqifi. Sudah diberikan langsung, jadi jangan dirubah-rubah, jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, perasaan ke hati nggak nyaman, kedengarannya nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke hatinya enak. Ada getaran di jiwa. Bahkan terasa yang di Quran surah 8 ayat ke-2 itu terasa. Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar jiwanya. Begitu dengan suara adzan ada getaran di jiwa. Kalau coba Anda terjemahkan, getaran jiwa itu hilang. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Betawi loh, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede.
Ke Bandung, Allah anu agung, Allah anu agung. Gak ada getaran di jiwa. Sama, bacaan Quran juga begitu. Jadi kalau Anda mampu membaca Quran, baca dengan Qurannya. Terjemahan itu cukup baca dalam hati, lihat.